Bukan, ini bukan kiriman. Jadi ini real bayi asli yang ada di dalam perut ini. Ya. Dan anak laki-lakinya itu memperkosa sosok ini. Ya, yang terjadi itu seperti itu. Memperkosa sosok ini, ya, ini makhluk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X dan saya di sini ada yang baru ya. Saya ditemani tidak hanya dengan Mas Evi tetapi dengan seorang ibu ya. Ibu ini sedang mengandung, teman-teman. Lihat perutnya. Ini sudah lumayan besar kandungannya. Ya, cuman ada yang janggal dari kandungan ibu ini ya. Ibu ini merasa sesuatu yang aneh terjadi kepada dirinya ya. Dan usia kandungannya sekarang udah berapa bulan, Bu? Sudah hampir 9 bulan, teman-teman. Berarti bentar lagi lahiran. Tapi saya sebenarnya tidak mengizinkan dia untuk apa ini namanya? Ke sini ya. Cukup di rumah saja mungkin ya. Cuman dia itu ingin membuktikan bahwa dia ini memang tidak bersalah kayak gitu. Tapi aneh juga sih ini ya. Nanti kita bongkar semuanya apa yang menyebabkan ini terjadi. Dan ibu ini tadi di rumah juga sempat bilang sumpah kayak gitu. Jadi ya udahlah, terpaksa saya bawa ke sini meskipun ini resiko ya Mas Evi ya. Iya, resiko yang sangat tinggi ya. Maaf teman-teman, saya belum menyapa kalian semua yang ada di rumah ya. Yang di rumah tolong jaga kesehatan, jaga pola makan agar hidup kalian tetap sehat ya. Gunakan pola hidup sehat ya. Jadi teman-teman yang di rumah, ini adalah seorang ibu ya, sudah menginjak usia 40 tahun lebih ya, tapi dia hamil ya. Dan yang dianehkan lagi itu ibu ini kan janda, kok bisa hamil? Nah, ini yang sangat menganehkan lagi gitu. Dan ibu ini bersumpah tidak pernah melakukan hubungan dengan orang lain gitu. Makanya dari itu saya disuruh menemui ibu ini ya, bukan saya langsung menemui sih ya. Saya dapat dapat laporan, terus orang itu lapor ke saya. Nah, ini ceritanya panjang lebar dan saya disuruh segerakan datang ke rumah ibu ini. Dan ibu ini bilang ke saya dan menyampaikan semuanya panjang lebar. Dan akhirnya ibu ini meminta saya untuk ke sini bersama ibu ini ya. Tadi saya udah jemput ibu ini dan kasihan sebenarnya, ini kandungannya udah sangat besar Mas Evi ya, bisa dilihat ya Mas Evi ya. Iya. Ya, ibu ini janda tapi secara tidak langsung kan tidak mungkin ada orang hamil tanpa melakukan hubungan gitu ya Mas Evi ya. Ya, yang jelas mungkin ibu ini melakukan hubungan tapi kita nggak tahu ya, atau mungkin saja ibu ini bohong. Nanti saya akan mencoba ya, saya sedikit ada gambaran tadi dengan sedikit menganalisa waktu-waktu kejadian dahulu ya. Dan saya sudah menyentuh pikiran ibu ini dan mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Benar, ini kebun ibu. Ya, baiklah, ibu diam ya Bu ya. Bantu saya Mas Evi ya. Baca bismillah ya Mas Evi ya. Ibu ini rambutnya cukup panjang nih Mas Evi nih. Nih, sepokong. Karena ini pantangan juga ya buat orang hamil ya, kalau udah malam hari itu lebih baik rambutnya itu harus diurai ya. Jangan diikat terus. Ini ada hal-hal goibnya juga di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah. Ya, jadi ibu
Ibu jangan takut ya. Karena apa? Karena sebenarnya kejadian ini bukan ibu yang menginginkan, tapi orang lain yang menginginkan ini, Ibu. Apa semacam kiriman apa? Bukan, ini bukan kiriman. Jadi ini real bayi asli yang ada di dalam perut ini. Ya. Dan ini adalah yang saya gambaran saya dapatkan tadi itu dalam pikiran alam bawah sadar saya itu bahwa ibu ini ya bukan ibu ini sih ya, ada keluarga yang melakukan kesalahan tapi dilimpahkan ke ibu ini sebagai bentuk balas dendam, teman-teman. Ya, jadi ini memang tidak pure ya, tapi kesalahannya saya nggak tahu gimana, tapi ada sosok ya, sosok yang sangat aneh ya. Ini menyimpan dendam ke keluarga ibu ini. Jadi ya yang saya lihat sih ya, tadi itu ibu punya anak laki-laki kan? Ya, iya. Sekarang nggak tahu di mana anak ibu. Sejak kejadian itu anak ibu pergi entah kemana nggak pernah kembali kan? Ya, jadi teman-teman, meskipun kalian seorang laki-laki dan seorang anak ya, jangan sampai kalian keluar dari tanggung jawab kalian ya. Nanti tetap orang tua yang akan jadi korbannya ya. Contohnya seperti ibu ini ya. Dia sudah tidak punya suami, punya anak laki-laki cuma satu, tetapi malah justru dia itu berkelakuan bejat gitu ya. Dan ini akibatnya ibu yang mengalami hal seperti ini. Jadi to the point saja ya saya ungkapkan ke ibu ya. Mungkin ibu juga sedikit ada gambaran ya setelah menganalisa tempat ini dan pikiran ibu. Ibu kan waktu itu di sini ya, dan ibu waktu itu memakan sesuatu dan ibu itu pingsan seketika ya kan. Dan waktu itu ibu padahal baru sampai di sini jam 9 pagi. Ketika ibu sadar, ibu merasakan badan ibu terasa sakit semua, dan ibu bangun-bangun itu sudah jam 4 sore kan. Itu waktu yang sangat lama ya. Dan di situ ibu ternyata diobati ibu. Ini ada yang saya gambarkan itu ada sosok orang tua. Dia itu sangat marah kepada keluarga ibu dan dia membalas dendam atas satu sosok itu. Yang saya nggak tahu, nanti mungkin akan saya coba undang dia untuk meluruskan ini ya. Meluruskan ini semuanya ya. Astagfirullahaladzim. Oke Mas Evi, lebih baik karena ini saya gambarannya masih sangat awam ya Mas Evi ya dan teman-teman ya. Saya akan mencoba memanggil ya yang bersangkutan. Sosok ini memang selalu mengikuti ibu ini dan selalu mengawasi ibu ini ya, karena oke, baiklah. Assalamualaikum. Hei kamu yang selalu mengikuti ibu ini, tunjukkan diri kamu. Tunjukkan diri kamu. Saya memanggil kamu. Saya ingin membantu permasalahan kalian berdua, karena ini permasalahan dua alam yang berbeda. Ya. Wujudkan diri kamu sekarang juga. Wujud. Wujud. Padatkan diri kamu. Padat. Allah. Lihat ibu.
Jangan takut, jangan takut. Dia ini selalu mengikuti ibu loh. Ya. Jadi saya kan bertanya kepada dia. Ya. Ibu nggak perlu takut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Jadi ini semua memang murni kesalahan ya. Memangnya orang tuamu tahu? Ya, baiklah. Saya nggak bisa menyalahkan dia, Mas Evi. Soalnya dia juga menuntut haknya dia juga, ya. Dan astagfirullahaladzim. Ini ceritanya agak sedikit membingungkan buat saya ya. Jadi ini ada unsur kriminal, ada unsur amarah dendam juga. Dan orang tidak bersalah jadi bersalah gitu. Ya. Jadi gini teman-teman, ini nanti muka ibu ini agak sedikit saya sensor ya karena ini menyangkut privasi ya. Privasi. Jadi teman-teman, ini kan ibu ini punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya itu memperkosa sosok ini. Ya, yang terjadi itu seperti itu. Memperkosa sosok ini ya, ini makhluk ini hingga dia itu masih sadar, masih hidup. Tetapi karena depresi yang sangat besar ya, dia itu merasa hampa hidupnya. Dia hingga jatuh sakit dan meninggal karena keadaan ya otaknya itu terpuruk ya Mas Evi ya. Ya. Dan ibu ini tahu kalau anaknya menyukai sosok ini. Tujuan anaknya melakukan hal itu sempat ke dia itu untuk mendapatkan dia, tetapi malah justru dia tetap nggak mau dan dia depresi seperti itulah. Dan ketika dia meninggal, anak ini kabur entah kemana. Ya, entah itu masih hidup atau enggak, kita nggak tahu. Anaknya kabur dan ayah dia kebetulan seorang indigo gitu. Jadi ayahnya tahu dan si anaknya itu bercerita banyak hal. Dan akhirnya ayahnya itu balas dendam ke keluarganya dia, yaitu waktu ibu ini kesini, ibu ini sudah dibuntuti ya oleh orang, ya oleh orang, dan orang ini adalah suruhan keluarganya dia. Ini yang sangat aneh. Saya juga bingung, ini balas dendam yang sangat membingungkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari masalah seperti ini ya, dan menitipkan benih ke ibu ini gitu. Jadi ibu ini digituin nggak ngerasa gitu Mas Evi. Ya, jadi bukan ibu nggak pernah melakukan itu, memang ibu yang nggak sadar melakukan hal seperti itu ya. Ibu nggak sadar. Ini saya nggak tahu harus berbuat apa. Ini saya bingung juga di sini Mas Evi. Ya. Kenapa kamu tidak pergi ke alammu saja? Tidak mau. Astagfirullah. Kamu masih menginginkan bayinya? Maaf, saya nggak akan mengizinkan. Saya nggak akan izinkan itu semua terjadi, ya. Lebih baik kamu pergi dari sini atau tidak. Harus saya putus ini Mas Evi ini. Gini saja, saya timbal balik ya. Kamu maafkan dia. Saya dan keluarga ibu ini dan Mas Evi akan mendoakan kamu supaya kamu bisa tenang. Betul. Daripada kamu kayak gini terus, kamu gak akan pernah tenang. Karena di dalam diri kamu itu menyimpan amarah. Ingat, di akhir zaman, kalau kamu kayak gini terus,
Dajjal akan membangkitkanmu dan menjadikan kamu sebagai pengikutnya karena kamu memiliki amarah yang sangat besar. Masih tidak mau? Saya tahu kamu wanita yang sangat baik. Saya tahu itu. Ya, saya tahu. Memang kamu itu masih kecil. Iya. Jadi kejadian itu dilakukan ya Mas Evi ya, dengan ini ketika dia itu SMA menginjak kelas 3 Mas Evi. Oh iya nih. Iya, makanya emosinya masih labil hingga saat ini. Ya, saya bantu doakan ya. Mas Evi, Ibu, bantu doakan ya. Mas Evi, kita baca Al-Fatihah 3 kali supaya dia bisa pergi dengan tenang ya. Agar memutus rantai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena butuh ya karena saya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya teman-teman. Mudah-mudahan dia benar-benar sudah ikhlas dan nanti saya pantau kalau dia udah tidak mendekati ibu ini berarti udah memang benar-benar pure bersih itu. Jadi kandungan yang di dalam perut ibu ini adalah bayi wanita ya, dan dia ini nanti kenapa dia ingin menempel ibu ini terus ketika dia lahir sedikit besar, maka sosok wanita yang tadi itu, makhluk yang tadi itu akan merasuki entah itu siapa, pria siapa atau apa itu untuk melakukan ke anaknya dia untuk sebagai balas dendam. Maka nanti dia itu akan merasa puas dan tenang, tapi tidak mungkin yang namanya hal dendam itu nggak akan pernah ada puasnya ya, betul nggak Mas Evi? Betul, Mister. Ya, jadi saya berpesan kepada kalian mudah-mudahan hilangkan rasa dendam kalian. Ya, jangan urusin hidup orang, lebih baik kalian urusin hidup kalian sendiri aja. Tatap masa depan kalian, ya, tatap masa depan kalian supaya kehidupan kalian itu lebih terjamin ya. Jangan hanya dendam itu nggak baik. Jadi ibu udah tahu kan, ya. Ibu terima aja. Ibu ya gimana ya? Kalau mengikhlaskan kejadian ini ya emang mungkin gak ikhlas ya, Mas Evi ya. Tapi ibu berusaha ya, ibu pasti bisa ya. Kan sekarang kan apalagi ibu janda kebunnya banyak besar, jadi ibu bisalah mengurus ini ya. Ya apalagi ibu kan kayak nggak punya anak ya, ini anggap saja ini berkah dari Tuhan ya Bu. Iya, ibu ini nangis terus loh. Iya. Jadi Mas Evi, ibu ini nangis terus kayak bingung. Sejak saya ajak dia ke sini pun ibu ini kayak sedikit banget bicaranya Mas Evi ya. Bicaranya juga pelan ya. Ibu, subhanallah. Perutnya udah gede banget ini Mas Evi. Ya. Jadi ibu nanti saya antar pulang ya, ini sudah jelas. Nanti saya bicarakan ke Pak RT dengan baik. Kejadiannya itu seperti apa ya. Pasti Pak RT akan mengerti bahwa ibu memang tidak bersalah, tetapi yang bersalah itu adalah anak ibu ya. Nanti kalau anak ibu misalkan kembali, ibu jangan diam saja ya, tolong dimarahi dia ya, dimarahi dia, kasih pelajaran buat dia ya, supaya dia tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Pasti ya, jangan menangis ibu ya, pasti dia itu tetap mau sejauh apapun pasti dia akan kembali ke orang tuanya ya. Ya udah ibu, kita pulang ya. Ibu udah tahu kan kejadiannya seperti apa ya. Jadi Mas Evi, kita antar ibu ini pulang yuk ya. Dan teman-teman, saya mohon pamit undur diri. Ini mungkin tayangan yang tidak menarik menurut kalian, tapi ini saya record sengaja agar memberikan wawasan supaya anaknya ibu ini ya
ya. Anaknya pasti ketika melihat tayangan ini pasti akan tahu bahwa ini ibunya. Meskipun mukanya kita blur, pasti tahu, dan lokasinya pun ini pasti tahu anaknya. Ya mudah-mudahan anaknya bisa menonton video ini ya. Dan teman-teman jangan lupa di-share sebanyak mungkin agar anak-anak, bukan anak-anak ya, anaknya ibu ini bisa melihat ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan anak ibu ini untuk segera pulang ya. Kasihan ibunya sendiri mau melahirkan ya. Ya Ibu. Yuk Mas Evi.